Kembali lagi di channel BD TV yang cacam ya guys, update terbaru terkait perkembangan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Bengkulu per Rabu tanggal 8 April 2020. Simak keterangan dari Kadis Kesehatan Provinsi Bengkulu. Cacam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, terima kasih pada rekan-rekan media pada sore hari ini. Kembali kita dari Posko Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu hari Rabu tanggal 8 April 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan menyampaikan rilis perkembangan situasi terkini kasus COVID-19 Provinsi Bengkulu. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini ada 19 kasus ODP, tidak ada PDP. Jadi total kasus kita 516 orang. ODP yang dinyatakan sehat 271 orang yang selesai pemantauan. Kemudian yang pada saat ini masih dalam pemantauan 228 orang. Kemudian PDP kita ada 14. PDP dalam pengawasan ada yang dirawat di rumah, ada yang sedang dirawat di rumah sakit sebanyak 5 orang. PDP meninggal ada 5 orang. PDP meninggal malam tadi ada 1 orang, laki-laki 50 tahun asal Kabupaten Kaur yang dirawat di Rumah Sakit Hasanuddin Damra, Bengkulu Selatan pada tanggal 4 April 2020 yang lalu. Malam tadi pukul 01.45 waktu Indonesia bagian Barat meninggal dunia. Awal masuk pasien ini sesak napas hebat. Kemudian juga ada pemeriksaan X-ray, ada pneumonia bilateral, kemudian swab baru diambil, baru akan dikirim pagi ini seharusnya, dan malam tadi sudah dilakukan, sebelum ini sudah dilakukan rapid test. Hasilnya unreaktif. Kemudian laporan dari Direktur Rumah Sakit Hasanuddin Damra, Bengkulu Selatan, pemusaran jenazah ini menggunakan SOP COVID-19, dan tadi pagi sudah dikuburkan di Kabupaten Kaur. Kemudian hari ini juga dapat kami laporkan ada dua orang kasus konfirmasi positif yang sebelumnya ODP, orang dalam pemantauan. Berdasarkan hasil laboratorium
BPLK Palembang, yang hasilnya kita terima tadi siang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian hasil lab yang kita sampaikan ada 7 yang sudah kita terima. 5 orang negatif dan 2 orang konfirmasi positif. Kemudian notifikasi wilayah pelaku perjalanan yang masuk ke Bengkulu total hari ini 15.539. Ada penambahan dari data kemarin. Hari ini sudah mencapai 15.539 orang yang melakukan perjalanan pulang ke kabupaten kota Provinsi Bengkulu. Terus ini persebaran kita ODP, PDP dan kasus konfirmasi kita menjadi 4 orang. Ini zona merahnya berada di kota Bengkulu. Terus ini pergerakan kasus kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Pada hari ini total 516 kasus yang sudah dinyatakan sehat, 271 kasus ODP, termasuk PDP. Kita berbuat seandainya ada keluarga tetangga kita yang positif corona. Untuk menyatakan positif tentu harus berdasarkan hasil lab, laboratorium. Hasil rapid test hanya melihat imunitas, ya. Jadi validitasnya tidak sevalid daripada PCR. Nah, ketika nanti ada keluarga kita yang positif, kalau dia reaktif, kalau dia berdasarkan rapid test, apa yang harus kita lakukan? Ya, di dalam pedoman pencegahan dan pengendalian COVID, ketika ada yang pertama hasilnya negatif, berarti imunitasnya belum terbentuk, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan pada hari ke-10. Seandainya nanti hari ke-10 negatif, berarti ya yang bersangkutan ini tidak ada gangguan terhadap virus COVID atau imunitasnya tidak terganggu. Kalau dia nanti positif, pertama positif, tentu kita harus ambil PCR. Nah, ketika PCR-nya menyatakan positif, ataupun tanpa kita ambil rapid test dia positif, berarti kasus ini adalah kasus benar-benar konfirmasi positif. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam pedoman yang terbaru, sekarang ini, orang yang positif, tapi dia tidak punya gejala, dia bisa dikatakan konfirmasi, kasus konfirmasi. Ya, tapi gejalanya belum kelihatan, ya, dia bisa lakukan isolasi mandiri di rumah selagi gejalanya belum terasa atau belum nampak. Tetapi harus dilakukan pemantauan oleh tim kesehatan, berarti dinas kesehatan dan puskesmas, diawasi oleh tenaga medis. Syaratnya dia harus mengisolasi diri, kamar sendiri. Ya, keluarga yang lain harapan kita tidak tinggal di rumah itu kalau dia positif. Kemudian pemberian makanannya harus disiapkan, baik dari keluarga dan ada orang yang mempersiapkan makanannya. Ya,
tentu yang mempersiapkan itu juga diberikan bagaimana ya, dia juga harus diberikan edukasi ya, tentu harus pakai masker ya, kemudian tidak kontak ya, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Obatnya harus disiapkan ya oleh Puskesmas dan dilakukan pemberian obatnya, harus diedukasi, dijelaskan ya pemberiannya, kemudian bagaimana cara untuk minum obat dan sebagainya. Kemudian dia selalu dipantau. Pemantauan tidak harus kita ketemu, tapi kita by phone lebih aman ya, tetapi harus sering dipantau. Ketika dia terjadi perubahan, ada gejala klinis, misalnya demam, batuk, bahkan mungkin yang lebih berat nanti sesak napas, dia lapor. Tentu kalau sudah berat, dia harus dirujuk dan dirawat di rumah sakit. Ini pedoman baru yang ada, sehingga nanti jangan sampai kok orang positif belum dibawa ke rumah sakit ya, karena sudah sekarang ini ya, pedoman sekarang kalau dia tidak ada gejala, dia positif, ya boleh dirawat di rumah, tapi harus diawasi oleh petugas kesehatan, ya, dan dipantau oleh RW, RT, lurah, dan sebagainya. Kalau kita lihat data, pertama, umur itu rata-rata di atas 50 tahun, ya. Yang kedua, dia punya riwayat komorbid, artinya penyakit-penyakit penyerta yang sudah dimiliki. Salah satu yang pemberat itu adalah, sebagian besar itu adalah karena ya kadar gula darah yang tinggi ya, atau diabetes. Kemudian ada penyakit-penyakit penyerta yang lain ya. Nah, itu yang memperlemah imunitasnya itu, sehingga menyebabkan ya terinfeksi dengan COVID ini. Nah, itu kalau kami lihat dari data 5 orang yang meninggal ini, pertama karena faktor usia, yang kedua karena punya penyakit penyerta. Bagaimana kondisi terakhir? Pasien yang positif yang dirawat di Rumah Sakit M. Yunus, tadi kami sudah koordinasi dengan Wadir pelayanan medik. Kondisi masih stabil, tetap menjalankan SOP perawatan di ruang isolasi. Tadi kami juga tanyakan bagaimana untuk kita ambil swabnya. Menurut dari tim medis, untuk sementara karena kondisi belum mengarah kepada perbaikan yang lebih baik, oleh karena itu belum bisa kita ambil swabnya. Nanti kalau sudah foto ronsennya menunjukkan sudah bersih, baru kita ambil swabnya 2 kali. Kalau swabnya pertama kita ambil negatif, kita ambil yang kedua. Kalau keduanya negatif, baru yang bersangkutan kita nyatakan sembuh. Demikian. Yang meninggal PDP yang di Rumah Sakit Hasanuddin Damra. Pionomia tadi. Kalau kami lihat dari data yang terlaporkan ini, dia sudah punya riwayat komorbid. Artinya komorbid itu adalah penyakit kronis yang sudah dimiliki. Yaitu salah satunya adalah diabetes. Ya, dengan kadar gula ini cukup tinggi kalau kita lihat hasilnya.